البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Indak ya Abu Abdur Razak, faedah mudah tapi lama, dan banyak manusia keliru padanya. Yang kita pelajari ini salasatul usul atau al-usulus salasah. Usul salasah. Kenapa? Alaina. Baik. Pendalilan yang bagus. Nah, yang lainnya namanya salasatul usul atau al-usulus salasah. Indak Ridwan. Salasatul usul. Kenapa alasannya? Nah, sekarang judulnya ini maknanya sama, al-usulus salasah dan salasatul usul. Nah, dari isi makna, nah, karena salasatul usul yaitu idhofah sifat ila mausuf. Cuman akhwani fillah, nah, berdasarkan keterangan dari Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullahu taala, yang beliau notabene adalah keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memang punya dua karangan berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama al-usulus salasah, ini yang ringkas, bentuknya tanya jawab. Ini apa? Al-usulus salasah juga intinya sama, menerangkan tentang apa? 3 perkara pokok. Kemudian beliau memiliki kitab yang lebih luas dari itu. Nah, inilah yang kita pelajari. Paham? Jadi yang kita pelajari itu yang judulnya salasatul usul. Paham? Nah, itu yang ditegaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, dalam syarah beliau. Sebagian menganggap sama, cuman na'am taib, sebagaimana dikatakan Ahlul Mekah a'lam atau adra bi syi'abiha, penduduk Mekah lebih tahu tentang jalan-jalannya. Paham? Dan maksudnya apa? Ya, keturunan beliau dan orang-orang yang memiliki makhtutat, yaitu kitab-kitab atau naskah-naskah asli, lebih paham tentang judul-judul kitab karangan orang tua mereka. Ini perbedaan antara salasatul usul dan apa? Al-usulus salasah, sebagaimana dulu kita bahas di awal-awal. Nah, kita kembali pada pembahasan terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang benarnya kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat. Di antara ayat yang sangat tegas menunjukkan hal ini dan padanya pendalilan yang banyak untuk menunjukkan bahwasanya Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Ayat apa itu? Indak Rifki. Naam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, pendalilannya bagaimana?
Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kemudian dikuatkan dengan lamul qasam, kemudian apa? Qad. Ya kan? Baik. Kemudian disebutkan lagi tentang sifat Rasul tersebut. Naam. Di mana Rasul tersebut adalah seorang yang azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang lainnya apa, Umar? Yang menunjukkan dalam ayat ini tentang apa? Tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sifat-sifat sudah. Apa, Arin? Nah, disebutkan kalau Rasul tersebut dari jenis kita, jadi jenis manusia. Nah, taib, sehingga apa? Sangat kuat untuk menegaskan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena apa? Karena ketika dari jenis manusia kita mudah untuk mengikutinya, kita mudah untuk melihatnya, mengambil ilmu darinya, dan seterusnya dari hal yang kemarin kita jelaskan. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Ini kalimat ikhwani fillah yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Setelah kita mengetahui makna syahadah la ilaha illallah, harus sudah betul-betul tahu apa maknanya, Pak Albin? Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Aba Abdillah? 2, yaitu jadi bolak-balik nafi wal isbat. Tayyib. La ilaha nafi, illallah isbat. Syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada berapa, Aba Zur'ah? 7. Apa saja? Ilmun, yakin, sidq, inqiyad, mahabbah, qabul. Satu lagi apa? Ikhlas. Baik. Itu pokok-pokok penting dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, ikhwan. Sekarang kita masuk pada makna syahadah yang kedua yang dikenal dengan syahadatul Rasul, yaitu syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya apa? Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maknanya apa? Adapun makna secara harfiah, secara bahasa, ikhwan, jelas aku bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Cuman persaksian itu apa yang terkandung di dalamnya? Ini tanda tanya yang harus kita jawab dan kita wujudkan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Pada persaksian tersebut terkandung 4 hal yang wajib kita wujudkan untuk betul-betul kita memenuhi persaksian bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Naam. Yang pertama, akhwani fillah, yaitu apa? Ta'atuhu fima amar.
taat kepada beliau pada perkara-perkara yang beliau perintahkan. Yang dimaksud dengan ta'ah ikhwani fillah yaitu fi'lul awamir. Ini namanya ketaatan. Namanya taat itu melakukan perintah. Berarti yang dituntut pada unsur pertama untuk makna syahadah Muhammadur Rasulullah yaitu apa? Mentaati perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya rahmat. Dan karena pentingnya ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang hal ini ikhwani fillah dalam Al-Qur'an. Disebutkan oleh para ulama, perintah untuk taat kepada Nabi dalam Al-Qur'an mencapai berapa? Mencapai berapa yang pernah menghitung Abah Zaid? Taib sampai 33 tempat sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan beliau mengarang kitab diberi judul Ta'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Fadl Ibn Ziyad beliau mengatakan nadartu fil mushaf fawajadtu ta'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'a. Aku melihat mushaf, kemudian aku mendapati ketaatan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan pada 33 tempat. Ini menunjukkan pentingnya hal tersebut, ikhwan. Kenapa? Karena memang kekufuran itu, ikhwan, kalau seseorang mau memperhatikan, itu terkumpul pada dua perkara. Terkumpul pada dua perkara sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala atau oleh Ibnul Qayyim dalam ahkam ahli zimmah. Taib al-kufru wa in ikhtalafat syu'abuhu yajma'uhu khaslatan, kata beliau. Kekufuran itu walaupun bercabang-cabang banyak atau walaupun berbeda-beda cabangnya, tapi terkumpul pada dua perkara. Al-ula takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi khabarihi wa tsaniyah adamul inqiyad li amrih. Kekufuran itu ya cabangnya sangat banyak, tapi terkumpul pada dua hal ini, ikhwan. Yaitu apa? Yang pertama, pendustaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pendustaan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada khabar-khabar yang dibawa oleh beliau. Jadi khabar-khabar Rasul didustakan. Yang kedua, tidak mau tunduk atau tidak mau taat kepada perintah beliau. Maka seseorang ketika mau masuk ke dalam iman dan keluar dari kekufuran, maka apa? Hal yang harus diwujudkan dua perkara ini. Makanya Syekh rahimahullahu taala tegaskan di sini yang pertama kali harus diwujudkan untuk betul-betul dia dikatakan bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang beliau perintahkan. Naam. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah menukilkan ijma' dari para sahabat dan tabi'in serta para ulama setelah mereka tentang wajibnya mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita ketahui, ya ikhwan, ketaatan kepada Rasul merupakan kewajiban yang fardu ain atas setiap muslim di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap kondisi. Nah,
Wajib atas setiap muslim di setiap waktu. Baik apa? Waktu bahagia maupun susah. Harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan taat kepada Rasul hanya ketika waktu bahagia. Demikian pula baik susah, baik dalam kondisi lapang atau sempit. Harus ketaatan kepada Rasul diwujudkan. Nah, dalam keadaan sehat maupun sakit sama. Nah, jadi pada semua kondisi kita, akhwan, kita wajib untuk apa? Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketaatan tersebut harus berbenturan, mungkin dengan apa? Dengan kebencian sebagian orang yang sangat dekat dengan kita. Ini wajib kita pahami dengan baik. Karena terkadang ketika kita hidup di dunia, kita ingin mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu ini ketaatan kepada Rasul, tapi di sana berbenturan dengan perkara lain, sehingga konsekuensinya kita harus apa? Harus dibenci oleh orang yang kita cintai atau orang yang dekat dengan kita. Mana yang harus kita dahulukan? Nah, dalam kondisi ini, akhwani fillah, perhatikan teladan yang sangat baik dari orang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana beliau contohkan kepada kita pengedepanan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fatimah, siapa Fatimah? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tentunya Abu Bakar juga sangat menghormatinya. Karena putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat beliau cintai dan beliau hormati. Ketika Fatimah datang kepada Abu Bakar meminta bagian dari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Khaybar dan Fadak. Taib, sedekah beliau di Madinah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah datang kepada kepada Abu Bakar meminta itu. Maka Abu Bakar menjawab dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh Fatimah. Nah, bahwasanya Nabi mengatakan la nurat ma tarakna shadaqah. Kita ini para nabi tidak diwarisi. Hartanya tidak diwariskan kepada anak keturunan. Semua yang kami tinggalkan adalah sedekah. Maka putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun marah, faghadibat. Marah. Kenapa tidak dikasih aku, kan anak Rasul sallallahu alaihi wasallam punya hak terhadap peninggalan beliau. Sehingga perhatikan di sini Abu Bakar pada dua kondisi yang semuanya apa? Semuanya beresiko. Mana yang harus dia pilih antara mentaati Nabi dengan tidak memberi Fatimah sepeser pun dari harta peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kita ini atau kami ini para nabi tidak diwarisi hartanya. Di sisi yang lain, kalau tidak diberi dia harus apa? Harus dibenci oleh Fatimah. Gimana ini? Konsekuensinya harus dibenci oleh Fatimah. Padahal Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia kemudian mengedepankan untuk ya sudah agar Fatimah tidak marah diberi saja, tapi mengorbankan ketaatan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi dua kondisi yang berat, ikhwan. Memilih taat pada Rasul ataukah apa? Berusaha untuk memenuhi permintaan Fatimah dan mendapatkan keridhaannya. Dan kita mungkin dalam banyak hal di kehidupan kita ini akan mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Maka ambil contoh yang ditempuh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ikhwan. Maka ketika dia dalam kondisi seperti itu, beliau menempuh jalan yang benar, yaitu mengedepankan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun apa konsekuensinya akan dibenci oleh orang yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu Fatimah. Dan beliau berusaha untuk menerangkan alasannya dengan kalimat yang masyhur sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam As-Sahih.
juga dalam Sahih Muslim. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bih. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Sungguh aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan kecuali aku berusaha untuk melakukannya. Karena sungguhnya aku khawatir jika aku meninggalkan sesuatu dari perkara atau dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan tersesat. Lihat bagaimana Abu Bakar meminta uzur kepada Fatimah, ikhwan. Bukan karena beliau benci kepada Fatimah sehingga tidak ingin diberi harta atau tamak terhadap harta peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dia miliki saja. Karena namanya harta, ikhwani fillah, terkadang menimbulkan suudzon. Tidak mau mengasih karena ingin dimiliki sendiri misalnya pada sebagian manusia. Cuman Abu Bakar jelaskan di sini beliau tidak memberikan sepeser pun dari harta peninggalan Nabi karena memang Nabi melarangnya. Tidak memberi hak pada ahli waris, semuanya adalah sedekah bagi kaum muslimin. Maka ini penting. Karena sungguh keadaannya sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar, fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azim. Karena sungguh aku khawatir apabila aku meninggalkan satu perkara dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan menyimpang, aku akan tersesat, wal iyadu billah. Jadi ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fardu ain, wajib atas setiap muslim, ikhwani fillah. Dan perkaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagaimana disinggung tadi sangat banyak dalam Al-Qur'an. Kalau mau kita klasifikasikan, ikhwani fillah, menjadi beberapa bentuk ya perintah yang datang berhubungan dengan apa? Keharusan untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan ketaatan kepada Rasul sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ini berarti harus kita taat kepada Rasul. Kalau kita mau dikatakan taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beda-bedakan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Berarti konsekuensinya atau dipahami dari itu bahwa yang tidak taat kepada Rasul ya berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini padanya perintah yang sangat tegas untuk kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jika kita ingin masuk kriteria orang-orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, datang dalam perintah secara tegas, al-amrul mubashir bi ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti lafaz yang sangat jelas perintah untuk taat. Misalnya apa? Banyak ini dalam Al-Qur'an. Indak Talha. Tayyib, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Yang lainnya. Indak Ridwan. Wa athi'u Allah wa athi'ur Rasul. Nah, kemudian yang lainnya lagi apa? Dafa ayat yang menunjukkan wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tegas. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa la tubtilu a'malakum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Naam. Juga pada surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu
wa antum tasma'un. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan jangan kalian berpaling darinya dalam keadaan kalian mendengar. Banyak ikhwan. Nah, setiap antum membaca Al-Quran, maka ketika mendapati hal ini, ingat, itu perintah dari Allah untuk kita taat kepada Rasul-Nya. Taib. Dan perintah-perintah untuk taat kepada Rasul disebutkan secara tegas ikhwan. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Diulangi kata ati'u untuk menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memang wajib. Tanpa ada apa? Tanpa ada batasan apapun. Dalam artian tidak diberi syarat apapun. Pokoknya harus taat kepada Rasul. Berbeda dengan taat kepada selain Rasul dari kalangan manusia. Kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada pimpinan, kepada siapapun, guru, dan seterusnya. Ketaatan kepada mereka dibatasi, yaitu apa? Pada hal-hal yang ma'ruf. Sedangkan taat kepada Rasul mutlak, karena semua yang diperintahkan oleh Rasul adalah perkara yang hak. Sedangkan manusia terkadang memerintahkan perkara yang batil, perkara yang mungkar. Maka ini penting ikhwan. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Harus kita camkan di setiap tempat, setiap kondisi. Maka jadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai apa? Sebagai tolak ukurnya, sebagai timbangannya untuk menentukan kita harus taat atau tidak dengan pemerintah atau dengan fatwa ulama atau yang lainnya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang wajib kita taati secara mutlak kecuali Nabi. Siapa yang ingat hadisnya? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Umair. Naam. Laisa ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yada. Naam, ghairan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang pun kecuali perkataannya diambil dan ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka camkan perkara ini dengan baik. Perkara ketiga yang menunjukkan wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikaitkannya ketaatan kepada Rasul dengan masuk ke dalam surga. Nah, berarti konsekuensinya kalau yang tidak masuk, yang tidak taat, dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wahai Rasulullah, siapa itu orang yang enggan? Maka Nabi menjawab, siapa saja yang taat kepadaku akan masuk ke dalam surga, dan yang bermaksiat kepadaku maka dia sungguh telah enggan. Nah, ini poin keberapa Abdurrahman? Poin yang ketiga, dikaitkannya ketaatan kepada Rasul dengan apa? Masuknya seseorang ke dalam surga. Kemudian yang keempat, akhwani fillah, dikaitkannya ketaatan tersebut dengan apa? Keberuntungan dan rahmat serta hidayah. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 71, "Wa may yuti'ir rasul faqad faza fawzan 'azima." Siapa saja yang taat kepada Rasul, ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, di ayat yang sering dibaca dalam khutbatul hajah. Siapa saja mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Adapun yang menunjukkan bahwasanya mereka itu akan mendapatkan rahmat, ya, sebab rahmat berarti taat kepada Rasul. Maka kalau keluar dari ketaatan itu, ya, sebab mendapatkan azab. Menunjukkan wajibnya taat. Wa ati'u Allah wa Rasul. Apa terusnya?
la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya agar kalian itu dirahmati. Kemudian yang menunjukkan ketaatan kepada Rasul sebagai sebab hidayah apa? Talha dalam surat An-Nur. Wa in tuti'uhu tahtadu. Surat An-Nur ayat 54. Jika kalian mentaati beliau, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Lihat. Nah, di sini pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tegaskan ikhwan bahwasanya keberuntungan, rahmat dan hidayah itu ada pada ketaatan kepada Rasul. Berarti kebalikannya, kalau keluar dari taat kepada Rasul maka akan terluputkan perkara itu. Wal iyadu billah. Nah, ini 4 hal ikhwan, dan masih tersisa insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ingat-ingat, dan ayat-ayat itu penting, dan yang lebih penting dari itu adalah kita mewujudkannya. Yang kedua, perintah secara tegas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, perintah secara tegas untuk taat kepada Rasul. Yang ketiga, dikaitkannya ketaatan kepada Rasul dengan masuknya seseorang dalam surga. Yang keempat, dikaitkannya ketaatan kepada Rasul dengan keberuntungan, rahmat dan hidayah. Ayat-ayatnya dihafal, apalagi yang sudah sampai di surat itu, ikhwan. Jangan dilewatkan istinbat dari ayat. Di sinilah ikhwan kita ketahui pentingnya hifdzul Quran. Makanya bersemangat. Ya, bersemangat hafal Al-Quran, dan hafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar keluar ketika baca urut, ikhwan. Berusaha untuk apa? Melatih istinbat. Melatih untuk mengeluarkan apa yang kita hafal. Makanya kalau ayat sudah kita hafal, surat itu sudah kita hafal, kok ketemu suatu istinbat, diingat-ingat. Diingat-ingat. Ketika kita murajaah, ini istinbat perkara ini. Ini bagus, akan sangat membantu antum. Dan membantu antum. Baik, barakallahu fiikum, nas'alullah at-taufiq wassalam.